Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Dwi Mukti dengan NIM 2202654, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber informasi primer, sekunder, dan tersier beserta contohnya. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sumber Layanan dan Informasi, dosen pengampu Ibu Malta Nelisa. Yang pertama, sumber informasi primer. Sumber informasi primer merupakan sumber informasi original yang dihasilkan pada saat sumber informasi tersebut dihasilkan atau dipublikasikan. Sumber informasi ini terbebas dari interpretasi, pemadatan isi, dan penilaian terhadap isi atau informasi yang dikandungnya oleh pihak kedua. Contohnya, pertama, paten. Paten adalah hak ekseklusif bagi penemu atas penemuannya di bidang teknologi yang diberikan oleh negara. Sertifikat paten merupakan bukti hak atas paten yang diterbitkan oleh negara dan diterbitkan oleh menteri setelah keputusan disetujui untuk diberi paten. Kedua, standar. Standar merupakan dokumen yang berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan atau aspek tertentu. Spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi, suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujudnya budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Standar ini berguna untuk aturan pekerjaan yang dimana terdapat logo instansi, serta aturan-aturan yang terdapat dalam standar tersebut. Yang ketiga, proceeding. Proceeding merupakan kumpulan dari hasil penelitian yang dipresentasikan dalam forum ilmiah dan dipublikasikan untuk disampaikan kepada orang banyak. Yang keempat, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil atau penelitian. Ditulis dengan jelas, dengan bahasa yang jelas, disusun menurut gaya penulisan tertentu dan metode yang sistematis. Pada dasarnya, suatu laporan harus memuat 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan itu dikirimkan. Karakteristik laporan penelitian yaitu menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Yang kelima, tesis atau disertai. Tesis adalah suatu pernyataan atau teori yang kemudian didukung oleh argumen dan dikemukakan dalam suatu karya tulis ilmiah, serta untuk dapat mendapatkan perguruan tinggi. Selain itu, tesis juga dapat berarti sebuah karya ditulis ilmiah resmi akhir bagi seorang mahasiswa. 6. Terbitan berkala. Yang pertama, majalah. Majalah merupakan salah satu media yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu surat kabar cetak, surat kabar elektronik, dan surat kabar online. Media cetak dibagi menjadi terbitan harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Merupakan salah satu jenis majalah yang diterbitkan secara berkala dan mempunyai isi yang beragam. B. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan terbitan berkala yang berisi mengenai artikel ilmiah yang ditulis oleh peneliti dalam suatu bidang ilmu tertentu. Dalam jurnal ilmiah, di atas terdapat beberapa bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, daftar isi. Jurnal ilmiah bertujuan untuk mempublikasikan hasil dari penelitian yang telah diteliti sehingga dapat dibaca oleh khalayak banyak. Yang C, surat kabar. Surat kabar merupakan media massa yang terbentuk tulisan atau laporan yang isinya tentang informasi yang disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat umum. Di dalam surat kabar terdapat berbagai jenis berita seperti berita olahraga, politik, ekonomi, dan iklan. 7. Terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah publikasi atau bahan pustaka yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi mengenai pemerintahan, peraturan-peraturan atau perundang-undangan, dan pengumuman resmi. Terbitan pemerintah biasanya dicetak atas biaya dari pemerintah atau diterbitkan oleh badan-badan pemerintah. Sumber-sumber informasi sekunder.
Sumber informasi sekunder adalah bahan pustaka yang mengandung informasi yang tidak berasal langsung dari pengarangnya, melainkan hanya merupakan kumpulan informasi dari berbagai sumber. Sumber informasi sekunder disusun dan ditulis berdasarkan sumber primer. Contoh sumber informasi sekunder. Yang pertama, kamus. Kamus adalah buku referensi yang memuat daftar kata atau gabungan kata disertai penjelasan berbagai aspek. Kamus berguna sebagai alat bantu seseorang mempelajari kata-kata baru dan memahami artinya, yang dapat memberikan panduan pengucapan, etimologi, dan contoh penggunaan kata. Yang kedua, ensiklopedia. Ensiklopedia adalah buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan tertentu, yang berisi penjelasan lebih detail tentang suatu keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Ensiklopedia dapat berupa bentuk buku cetak atau elektronik. Yang ketiga, bibliografi. Bibliografi merupakan sebuah daftar referensi yang disusun secara sistematis yang berasal dari suatu dokumen berupa buku. Yang ketiga, bibliografi. Bibliografi merupakan sebuah daftar referensi yang disusun secara sistematis yang berasal dari suatu dokumen berupa buku. Yang keempat, statistik. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai cara untuk mengumpulkan data. Dari data tersebut dapat dikelompokkan agar mudah untuk dianalisis. Data dapat ditemukan dari berbagai cara seperti wawancara. Yang kelima, majalah indeks. Majalah indeks adalah terbitan yang diterbitkan secara berkala dan mempunyai pedoman subjek, judul artikel jurnal, nama penulis artikel, dan judul jurnal. Majalah indeks ini merupakan indeks berbagai pengetahuan umum yang terdapat di beberapa perpustakaan di Indonesia. Yang keenam, majalah abstrak. Majalah abstrak merupakan sumber yang berguna bagi para peneliti yang ingin dengan cepat menemukan informasi mengenai suatu topik tertentu tanpa harus membaca. Yang ketujuh, sumber biografi. Sumber biografi adalah kumpulan yang memuat informasi penting tentang kehidupan seseorang, mulai dari saat ia dilahirkan, apa yang dilakukannya sepanjang hidupnya, hingga kematiannya. 8. Sumber geografi. Sumber geografi merupakan sumber yang memuat tentang informasi mengenai hal yang berkaitan dengan lokasi, fisik tentang bumi, sumber daya alam seperti mineral dan logam yang menjadi objek kajian geografi. Yang kesembilan, handbook atau manual. Handbook merupakan jenis karya referensi atau kumpulan instruksi yang memberikan jawaban cepat di bidang tertentu, yang berisi tentang subjek tertentu, panduan dalam beberapa seni atau pekerjaan instruksi untuk mengoperasikan mesin atau informasi untuk wisatawan. Informasi tersier. Sumber informasi tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder yang memuat informasi berupa saringan, rangkuman, atau kumpulan dari sumber primer dan sekunder. Pusat dokumentasi. Katalog pusat dokumentasi merupakan sebuah daftar koleksi berupa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Katalog pusat dokumentasi juga berfungsi untuk mewujudkan koleksi yang ada pada perpustakaan. Yang kedua, direktori. Direktori adalah struktur dalam sistem file yang berisi file dan direktori lain. Direktori digunakan untuk mengatur dan membuat katalog file dan direktori secara hierarki. Buku tahunan atau yearbook. Buku tahunan dapat dikatakan buku kenangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Yearbook umumnya sering digunakan pada buku tahunan sekolah yang bertujuan sebagai kenang-kenangan para siswa atau siswi ketika sudah tamat. Yearbook berisi foto, biodata, kesan, dan pesan mengenai apa mereka rasakan selama bersekolah. Yang keempat, almanak. Almanak merupakan referensi yang berguna bagi orang-orang yang perlu mengetahui informasi spesifik tentang suatu subjek atau periode waktu tertentu. Yang kelima, bibliografi dari bibliografi. Bibliografi adalah ilmu yang mempelajari buku sebagai bahan dan benda budaya serta membentuk daftar karya terbitan yang memuat informasi penting tentang sumber yang digunakan dalam penelitian penulisan. Keenam, bahan ajar.
Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru, instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada bahan ajar ini harus memperhatikan beberapa prinsip agar bahan ajar yang digunakan bisa efektif dan efisien. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.